Setiap pagi, mari kita memulai hari dengan berkata kepada diri kita, ini akan menjadi hari yang baik. Dan supaya menjadi hari yang baik, mari mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian HKBP Sutoyo, Sabtu 10 April 2021 tertulis di Matius 24 ayat 31, demikianlah dikatakan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jadi suruan nama aka suruh-suruan namar sarune macegogo. Jadi sian desa nawaluima papungona sida aka na pinilitna sian suhini langit nasada rodi nasada narii. Demikian firman Tuhan. Manusia tidak berhenti ingin mengetahui apa yang tidak ia ketahui. Sudah tahu tetap ingin tahu. Ketika sudah tahu, tidak mau tahu. Padahal ketika manusia semakin tahu, ia semakin banyak tidak tahu. Tetapi manusia tidak pernah mau berhenti untuk mencari tahu. Dalam kehidupan manusia begitu banyak peramal, paranormal yang menerawang sesuatu yang tidak dapat diketahui secara logika manusia. Dan tidak sedikit orang datang ke paranormal untuk mencari tahu tentang masa depan hidupnya, tentang pekerjaannya, rumah tangga, pasangan hidup, juga termasuk tentang bermain judi. Meskipun apa yang diterawang oleh paranormal itu tidak tepat dan tidak benar, tetapi tetap saja banyak orang datang kepada paranormal untuk mencari tahu. Termasuk di dalamnya juga terdapat orang-orang yang sudah Kristen. Paranormal bukan saja ada di luar kalangan gereja. Di dalam gereja pun ada paranormal loh. Lihat saja, beberapa orang para pengkhotbah di dalam khotbahnya menyampaikan tentang waktu dan tanggal kedatangan Yesus kembali. Padahal dalam berbagai ajarannya yang dituliskan dalam 3 kitab Injil, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Dari perkataan Yesus tersebut, kita dapat mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang diberi wewenang untuk meramal, mengetahui waktu, hari, tanggal kedatangan Yesus kembali. Kalau ada pun seorang pengkhotbah ataupun bukan pengkhotbah yang mengatakan tentang waktu kedatangan Yesus kembali, orang tersebut masuk dalam kategori penyesat. Mereka melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan ucapan Yesus. Matius menceritakan kedatangan anak manusia didahului dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam yang digambarkan Matius ini sangat mengerikan dan menakutkan. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Masing-masing kita mempunyai pengalaman ketika mati lampu beberapa jam saja. Kita sudah kewalahan. Apalagi tidak adanya cahaya sama sekali di bumi ini. Meskipun akan terjadi kehancuran dan berbagai ciptaan Tuhan yang notabene-nya mempunyai fungsi begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini, tetapi Yesus menegaskan perkataanku tidak akan berlalu darimu. Disinilah Yesus mau menegaskan bahwa kehancuran berbagai ciptaan Tuhan yang begitu penting bagi kelangsungan hidup manusia dan alam ini tidak ada artinya dibandingkan dengan keabadian firman Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada gunanya bila kita memfokuskan diri kita untuk mempelajari kapankah waktunya Yesus datang kembali. Yang paling berguna bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah mempersiapkan diri sesuai dengan firman Tuhan untuk menyambut kedatangannya kembali. Adalah suatu kesia-siaan bila kita memperkirakan hujan akan turun, tetapi kita tidak menyediakan payung. Adalah lebih baik sediakan payung sebelum hujan. Yang lebih penting adalah terus menyatakan firman Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita terus menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan ini, sama artinya kita siap untuk menyambut kedatangannya kembali. Kapanpun dia akan datang sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga, jika kita tetap setia melakukan firman-Nya, maka ketika malaikat-malaikat Tuhan datang dan sangkakalanya dibunyikan dan proses pemisahan antara orang benar dari orang jahat itu dilaksanakan, kita tidak perlu khawatir. Karena sudah pasti kita akan mendapatkan tempat yang telah disediakan Kristus, Tuhan bagi hambanya yang setia. Maka tetaplah menjadi anak Allah yang setia dalam firman-Nya, agar kita menjadi pemenang kelak pada masa penghakiman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan datang kembali sebagai hakim akan dunia ini di waktu yang telah Engkau tentukan. Selama waktu itu belum tiba, berilah kami hati yang setia menaati firman-Mu, agar kelak kami menjadi pemenang dalam kerajaan surga-Mu. Mampukan kami menghadapi kesulitan hidup membentang di hadapan kami, tanpa harus melupakan Engkau, agar kami bertahan hingga hari penghakiman-Mu tiba. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat menikmati dan menjalani hari-hari ini dengan baik. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.